Alhamdulillah. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur pada Allah pada siang ini di hari Sabtu saya bisa bersama guru saya. Jadi beliau adalah Bapak Ayanda Gurunda Bapak Haji Sujasmoro, yang lebih kurang 30 tahun yang lalu saya diajar beliau ya, ilmu kimia. Tapi kalau dari penampilannya sepertinya guru agama ini Pak. Ternyata beliau adalah guru kimia. Nah kita melihat jadi tidak ada dikotomi ilmu pengetahuan Pak ya. Jadi integrasi ilmu itu sangat diperlukan. Walaupun mengajar ilmu kimia, tapi tentu ada pesan-pesan moral juga untuk generasi muda ya Pak. Iya. Saya mengucapkan terima kasih nih Pak, sudah mendidik kami lebih kurang 30 tahun yang lalu. Dan hebatnya beliau justru yang rajin ngontak saya gitu. Seharusnya murid yang ngontak gurunya. Cuman kadang banyak juga murid yang kurang ajar ya. Jadi kalau sudah dapat nilai udah lupa sama gurunya gitu. Ya. Baik Pak, kita bincang-bincang sedikit nih Pak. Karena saya ini baru belajar jadi YouTuber nih Pak. Jadi ngurus sendiri, buat konten sendiri, kemudian nanti di-share di YouTube sendiri dari Facebook ini. Ini memanfaatkan bahwasanya YouTube itu bukan hanya untuk konten-konten negatif saja, tapi juga tentu diisi dengan konten positif. Jadi ada edukasi, ada entrepreneur, ya boleh ada entertain. Nah hari ini kami dengan Gurunda Pak Haji Sujasmoro berada di Kongji Cafe Pak ya. Tapi yang view-nya bagus juga ini. Dan alhamdulillah membuka lapangan pekerjaan di Kota Pekanbaru ini. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Jadi Bapak bukan guru agama Pak ya? Bukan. Setahu saya waktu 92 saya ngajar belajar di SMA 2 itu Ini enggak ada nih. belum ada ya? Ya, enggak pakai gamus ya. Tapi saya pernah tahun berapa 2000 kurang lebih 2004 itu sempat pakai gamis ngajar di kelas. Dan waktu sempat saya pakai sorban. Dan kabarnya juga pakai tongkat Pak ya? Pakai tongkat, sekarang kendaraan saya pun ada juga. Nggak pakai kuda Pak? Ada keinginan, tapi apakah mungkin yang setua saya itu bisa macam Yudi naik kuda itu yang saya. Tapi saya tertarik dengan memanah itu. Nanti ya. iya. Jadi dari dulu memang mengajar pelajaran kimia Pak? Dari dulu sampai sekarang masih tetap mengajar kimia. Ya, hanya sekarang ada plus lagi. Karena guru-guru bidang studi tertentu sekarang ada pelajaran PKWU, pendidikan kewirausahaan, dan itu yang sarjana PKWU nggak ada. Itu yang berwenang guru tertentu, antara lain yaitu guru kimia, guru ekonomi, fisika, dan itulah guru tertentu yang ditunjuk. Iya, alhamdulillah. Lebih senang mana Bapak ngajar, pendidikan kimia atau pendidikan kewirausahaan? Saya kira sama saja, hanya tinjauannya nanti arahnya kemana. Gitu ya. Jadi justru kimia itu saya padu pada saat ngajar, karena kebetulan yang diserai juga jurusan IPA juga. Contohnya memanfaatkan yang sekarang yang terjadi, yaitu yang terakhir yang sekarang mungkin 1 minggu lagi ini murid SMA 2 ini wajib mengumpulkan tugas yang sudah saya berikan 2 tugas. Yang pertama yaitu pemanfaatan limbah kertas, limbah kertas untuk kerajinan. Jadi ada yang bikin vas, ada yang bikin tas pakai kertas. Tapi bahkan istilahnya kalau dilihat daripada hasilnya ya mau kadang-kadang saya pun tidak bisa buat, tapi muridnya malah bisa itu. Saya memang tugas guru sekarang ini bukan menyuangkan ilmu, bukan, tapi bagaimana memotivasi itu. Kalau dulu mungkin banyaklah boleh, kalau waktu Yudi belajar mungkin saya banyak menuangkan ilmu, tapi sekarang nggak lagi. Walaupun ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3 paling saya tampilkan YouTube. Nah habis itu ya kalau bertanya baru saja. Bapak juga punya channel YouTube ya?
sebetulnya ada, tapi mungkin nggak saya aktifkan. Oh iya, Gitu. iya, iya. Itu ada. Ada. Namanya Nama Bapak saya langsung sudah Semoro gitu. Itu ada pilihan yang Bapak sebutkan tadi, belum? Baru Belum. motivasi aja. Belum. Iya, iya. Itu masih coba-coba kemarin Pak Haji Basri yang telah berusia 80 tahun rupanya dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin saya ngumumkan pada khususnya yang alumni SMA 2 yang mengalami beliau waktu jadi kepala sekolah gitu. Karena Dan saya dapat informasi itu ada praktek kewirausahaan di SMA 2 Pekanbaru, Pak ya. ya jelas ya, Kalau karena nggak salah itu lele gitu, seperti ikan lele. itu termasuk karena kami kan memilih beberapa bidang ya. Ada budidaya, pengolahan dan kerajinan. Kalau kimia saya kebetulan yang semester kemarin saya memilih pengolahan. Kalau yang lele itu ada kawan malah yang aktif itu guru agama, guru agama Islam itu yang aktif itu budidaya ikan lele. Kalau melihat antusias siswa di sekolah dalam pendidikan kewirausahaan ini gimana, Pak? Banyak saya kira tertarik ya? Cukup tertarik juga. Karena praktek langsung. Macam saya sendiri yang pertama membuat, ya ini kaitannya dengan kimia juga. Membuat sabun cuci piring. Sabun cuci piring ya. Masya Allah. Itu anggaplah kalau misalkan kita membuat atau anak-anak itu membuat, itu modalnya kalau tidak salah waktu pertama saya beli 150, tapi anak malah bisa lebih murah 90.000. Tapi bisa berapa liter itu? 1 galon mungkin. Itu kan satu produk yang betul-betul dimanfaatkan. Iya. Pak, ya? Ya memang. Artinya home industry. Iya. Dengan pelaku UKM yang bisa melibatkan banyak orang nanti kalau ini berkembang ya, Pak. Bisa. Kemarin malah ada yang sudah membuat label langsung. Ada itu. Sudah ada izinnya semua labelnya ya. Ya, seolah-olah ya itu sabun cuci piring SMA 2. Jadi tapi nama sekolah. Tapi itu kan bukan makanan. Kalau makanan baru itu izinnya harus ketat kan. Dulu masih ingat tuh, Pak. SMA 2 Budut namanya. Iya. Utomo. Jadi kalau ingat SMA itu katanya itu adalah masa yang indah ya, Pak. Ya katanya. Bukan memang. berarti ingat mantan, bukan. Maksudnya teman-teman yang luar biasa, ada bercanda ya, Pak ya. Ya memang untungnya saya bergaul dengan anak muda terus. Bahkan kata-kata misalkan ketemu jalan, katanya saya pantas kalau saya ngaku umur 50 katanya. Ya berarti salah satu resepnya banyak berteman sama anak muda. Ya itu tiap hari bergaulnya sama mereka. Iya, itu. Nah, kami kan alumni 95, Pak. Iya. Kalau Bapak lihat generasi milenial gitu, generasi X dan seterusnya, dan di era kami itu mungkin ada nggak perbedaan karakter? Kan kita sudah tahu bahwasanya al-adab qabla ilmu, adab sebelum ilmu, Pak. Jadi tingginya ilmu seorang kalau tidak punya adab pada gurunya atau kemudian di sekolah, Bapak bisa melihat nggak pergeseran nilai ini, Pak, di sekolah? Saya kira kalau karakter itu tiap generasi itu berubah. Bahkan sekarang anggaplah kalau dulu saya salah seorang mungkin ya, tapi mungkin Budi nggak terkesan itu, saya yakin nggak. Tapi mulai 93 sampai 2004 itu saya termasuk guru yang keras juga. Nggak tahu. Iya. Saya masih ingat dulu. Ingat. Saya keras dan bahkan kalau dengan anak kadang-kadang berapa anak yang sudah saya tampar. Kalau sekarang bisa dilaporin, tapi tamparan itu tamparan seorang guru. Iya. Tamparan seorang guru. Karena maklum lah namanya ada yang perlu coba, nah itu udah takut, jadi lihat aja takut. Iya. Tapi ada juga yang bentak sedikit, udah ketakutan. Iya. Nah, tapi ada lagi yang udah diplototin, dibentak nggak ada. Ini perlu. Ini metode yang perlu yang ditangani. Dia tegas tapi tidak kurang ajar, Pak. Tapi kalau misalkan saya melepaskan tangan ini bismillahnya seorang guru. Alhamdulillah, saya pernah beberapa saat ada orang LEJR. Saya beli minyak, rupanya, Pak udah Pak, apanya yang udah? Pakai helm masalahnya. Udah, tunggu dulu. Karena
Saya jawab, siapa kamu tuh? Iya. Rupanya yang biasa saya tampar coba. Allah, dia Malah justru dia berhasil ya buktinya itu. dengan pendidikan yang Buktinya ya, dia. ya, sekarang memang nggak boleh dan memang Iya, iya. pada pada saat saya terlalu, bahkan pada saat itu mungkin nih mana tahu terdengar yang bersangkutan, saya termasuk guru yang tidak berkemanusiaan. Itu mohon maaf kalau nggak salah. Guru killer gitu Pak ya? Enggak, Ada dosen bukan killer, masalah guru killernya, killer. bukan. Oh. Seorang anak murid putri, dan itu anggap oleh idola kelas, ranking lah mungkin 3-5 besar mungkin paling ada. Tapi tega-teganya seorang, memang sudah saya minta maaf. Iya. Itu saya sepak gara-gara masuk masjid pakai sepatu. Oh. Bukan saya apa-apa, tapi karena waktu itu saya mungkin polisi, Iya. pistol jajah, tolong jangan melintas ini tempat suci gitu. Iya. Tapi mungkin mana tahu yang bersangkutan, bapak nggak mungkin marah. Iya. Jadi saya bimbang, ini saya hukum atau enggak? Kalau nggak saya hukum nanti bagaimana anak yang lain? Bapak pilih kasih. Tapi kalau hukum bagaimana? Sementara ini idola saya juga, di samping itu perempuan. Iya. Hanya bismillah ketentuan saya mengatakan hukum. Hanya bukan ditendang, saya Pak. Ya jangankan, perlu mungkin judi saya pasaran mendadak, walaupun kaki kecil. Saya yakin harus jatuh, apalagi saat itu walaupun entah Bapak kuat ya? Enggak, walaupun saya enggak bisa atau hanya bisa dasar. Waktu 98 itu saya pembina karate dan taekwondo, walaupun saya enggak bisa, tetap saya pembinanya itu. Iya. Jadi sepakan saya walaupun sedikit, tapi itulah waktu itu. Latihannya enggak Pak? Latihan taekwondo apa karatenya enggak? Kalau sebetulnya pernah, waktu di Jawa pernah. Hanya sabuknya waktu itu yang jam 9, Pak, enggak yang pelatihnya. Pak, Bapak saya kasih penghormatan sabuk hitam, jangan sebenarnya. Oh, saya pikir sabuk kelapa tadi Pak. Karena guru kimia kan. Jadi karena sabuknya mungkin saya udah luntur masalahnya. Memang saya pernah ujian sabuk biru ke coklat udah. Hanya belum pernah pakai sabuk coklat. Tapi dan kalau saya lihat Bapak masih energik ya. Di usia berapa sekarang usianya Pak? Kira-kira berapa? Wow, yang jelas sudah di atas judi kan? Di atas 50 kali. Iya, makanya tadi ngaku 50 masih diterima ya. Iya. Saya udah 57. Oh, Masya Allah. 3 tahun lagi udah pernah. Bunda kita Bapak Haji Sujasmoro ini sudah 57. Tapi itu pun tadi yang protes. Katanya 63 Desember. Oh, enggak di 57. Apa ya, bukan 3 tahun lagi, tapi 57 lebih berapa? 3 bulan. Itu kalau jenggotnya putih kayak umur 47 Pak. Kayak udah 47 gitu. Oh, 47 malah. Iya. Jadi tentu banyak suka duka menjadi guru Pak ya. Baik mengajar ya, kalau saat apa saja, tapi Bapak bisa nikmati. Pensiunnya udah berapa lama lagi Pak? Yang jelas 2023 akhir ujung 31 Desember itulah lahir saya. Jadi 1 Januari udah enggak lagi pegawai negeri. Itu. Enggak pengen Bapak udah selesai juga kabarnya di S2 ya? Saya kebetulan kalau S2 waktu itu daftar karena saya kebetulan dari Open University, universitas terbuka. Jadi rupanya kawan-kawan lari dari ini karena mencari nilai itu ya sebetulnya materinya sama juga, hanya itu kan banyak mandiri. Jadi kawan-kawan lulus langsung PGSM nilainya IPK-nya 3,7, saya jangan 3,7, 2,5 aja nggak nyampe. Karena saya mau S2 kalau dibiayai. Oh, gitu. Karena istri saya sendiri memang saya support dari UIR, masuk UGM itu saya support, saya kasih matematika waktu mau ujian. Itu alhamdulillah memang pertamanya ada gini-gini dah. Kalau model cara belakang harus semacam itu, nggak usah lulus daripada ada. Akhirnya nangis, tapi akhirnya katanya benar Papa gitu kan. Tapi rupanya entah bagaimana lulus walaupun di paling ranking paling bawah gitu. Jadi tanpa sedikit pun. Akhirnya memang sekarang karena yang bersangkutan itu lahiran Bagan. Sekarang memang menjabat yang sekarang bertanggung jawab atas listrik Riola. Alhamdulillah. Kepala bidang, sekarang kepala bidang. Punya istri yang juga sama-sama saling mendukung lah intinya ya Pak. Ya. Dan sekian lama Bapak menjadi guru, saya kan juga kebetulan guru Pak.
Cuman Iya, bedanya Bapak lebih berat di SMA. Kalau Iya, saya iya, iya, ngajar memang. di pasca Iya, iya, UIN, iya, paling ngajar di sedikit, S1 iya. ya. Kalau di SMA kan mungkin lebih berat ya mengajarnya. Memang sebetulnya Tapi ya, Bapak bisa menikmati sekian puluh tahun tuh rahasianya apa Pak? Mungkin keikhlasan ya sebagai guru. memang kalau guru itu memang harus ikhlas karena akan menghadapi berbagai macam karakter Jadi murid. ada tidak ada sertifikasi guru, babnya mesti bab ikhlas dulu ya Pak? Ya, yang penting itu sertifikat kan hanya untuk apa Iya. ya, label. Masa nggak boleh guru sejahtera? Iya. Itu di masa Umar bin Abdul Aziz Pak. Itu sertifikasi gurunya itu 15 dinar Pak. Berarti kalau 1 dinar 4,25 gram emas, kalau 500.000 aja per gramnya, berarti udah 30 juta sertifikasi guru di masa Umar bin Abdul Aziz Pak. Berarti kan ini mensejahterakan guru. Cuman babnya guru mesti ikhlas mengajar ya Pak ya. Dan tak mudah itu Pak. Memang ini pun kemarin saya ikut seminar webinar itu tentang ada yang entah mahasiswa apa wacana katanya sertifikasi guru mau dihilangkan. Ya, Mungkin karena tapi anggarannya udah ya itu terbatas. negara mungkin lagi ini. Berarti Tapi sertifikasi dosen juga mau ya dihilangkan itu Pak, makanya. ya? Tapi Waduh. kayaknya ya itu kalau model kayak itu kurang bijaksana. Karena apa? Ini ngapa kok istilahnya nggak berpikir dahulu? Karena kalau biasa duduk di atas, anggaplah dapat sekian mau diturunkan walaupun sedikit, Ya. itu bagaimana goyang. Ya, apalagi Tapi gurunya nggak punya passive income nggak ada usaha. masih income yang lain kalau masih ada. Yang ngajar aja. Memang Bukan kalau full time. saya pribadi, saya hanya percaya rezeki datang dari Allah. Iya, iya. Mau ada sertifikasi atau enggak itu no problem. Iya. Bahkan karena saya berprinsip semacam itu, 2008 kawan-kawan sudah dapat sertifikasi, saya 2011 baru dapat sertifikasi. Jadi gini Itu. Pak, maaf. Tidak semua orang ada gaji. Ya. Tapi semua orang yang masih hidup ada rezekinya. Ya, Benar rezeki. Pak ya. Makanya Seperti kita saya nih rezeki sama Bapak nih. Ketemu silaturahim ya. Jangan-jangan ini guru yang traktir atau murid yang traktir nih. Alhamdulillah. Jadi apa pesan-pesan kira-kira untuk para guru Pak di tanah air kita? kok para guru enggak kalau itu? Oh, guru dulu Pak, nanti baru Guru murid. dulu. Masya Allah. Nah, Yang pertama ikhlas. ya, ini saya nggak enak kalau saya menasihati guru yang lebih senior, Oh, lebih enggak. baik. Ini hanya Enggak. Boleh. Saya akan menasihati guru-guru yang muda. Guru-guru yang muda. Guru yang muda. Ini mana tahu terdengar guru-guru yang lebih senior dari saya kan enggak enak, saya kan lebih baik ya sama-sama belajar, lebih baik ya. Yang pertama jadi seorang guru itu harus ikhlas. Jadi guru Dan harus ikhlas. Yang untuk menghadapi berbagai macam karakter tentunya harus menyesuaikan. Guru yang menyesuaikan bagaimana menyesuaikan apa yang sebaiknya, tindakan apa yang dilakukan kepada si A. Si A karakternya berbeda dengan si B. Bagaimana menghadapi mereka supaya, karena prinsipnya tidak ada anak yang bodoh. Iya. Tidak ada anak yang bodoh. Tinggal cara ngajarnya. Caranya itu. Hanya memang untuk itu memang ya itu kadang kalau guru-guru muda itu memang harus tentunya nanti jam terbangnya. Dan maaf ini Pak, kita pernah tes Stephen juga kecerdasan otak. Kan ada golongan darah, jenis kelamin. Tapi ada namanya kecerdasan otak yang memang berbeda-beda Pak. Anak saya misalnya insting, ada yang sensing, anak motorik. Jadi kalau ada anak yang ribut di kelas, dia adalah anak yang motorik Pak. Jadi diajak dulu dia untuk bergerak, baru dia autis itu. Apakah sekarang ada autis itu ya? Ada thinking dan seterusnya. Jadi kan karakter mereka berbeda Pak. Dan hanya guru yang bodoh lah, maaf ini. Ya yang kurang anu lah. Kan ikan untuk manjat pohon kan Pak. Iya. Karena sudah ada bidangnya masing-masing. Iya. Jadi anak itu juga tidak dipaksa semuanya harus jadi dokter kan Pak. Tidak semuanya harus jadi guru bahasa kan, dan seterusnya. Ini metode pengajaran juga harus diketahui oleh guru kan Pak. Ya makanya sekarang ada pembelajaran abad 21. Oh gitu. Nah, itu kaitannya karakter. Bahkan misalkan macam saya ngajar kimia, ya tidak harus kimia itu harus sekian ya. Kalau memang dipaksakan nggak bisa eksakta ngapain itu. Tetap tapi ini suatu persyaratan. Nah, itu walaupun istilahnya kimianya pas-pasan, tapi ini ada kita arahkan aja. Dan maaf Pak, ternyata orang tuanya yang meneruskan dia untuk jadi dokter.
lalu jalurnya mesti IPA. Sementara dia itu adalah orang Enggak. marketing, sales gitu. Terus Ya. ketemu mata kuliah, mata pelajaran Bapak kimia kan. Ya. Terus dia uring-uringan kan. Nah, ini yang kita juga harus pahami kan, Pak. Makanya Untuk karakter itu kan. ini sekarang Nah, sudah hampir 1 tahun lah, boleh kata 1 tahun itu pandemi. pandemi. Pandemi COVID, ya istilahnya kalau saya bilang kemarin mau coba Bandicam, Ya. itu belajar bersama tante corona gitu kan. Tapi karena IT-nya saya masih tertarik dengan IT, Ya, saya tertarik. sama, saya Tapi juga tertarik. tapi rupanya entah mungkin kurang mencerna atau karena banyak yang saya pikir ada banyak yang kurang selesai. Nanti bolehlah minta bantuan Yudi kan itunya kan. Jadi gini, istilahnya sekarang anggaplah misalkan nanti kembali ke posisi awal dalam arti kembali ke tatap muka biasa. Ini tetap akan saya pakai yang namanya IT. Dalam arti pembelajaran jarak jauh, karena ya jujur aja karena alma mater saya Open University, biasa belajar jarak jauh. Jadi akan saya pakai, bahkan mungkin lah tadi karakter manusia yang kadang-kadang oke lah udah masuk kimia, tapi Pak saya pagi atau siang nggak senang sebenarnya belajar kimia. Akan saya beri kebebasan. Gini aja lah. Nanti kamu malam boleh buka YouTube, misalnya jam 10 malam boleh buka YouTube. Nanti saya siap untuk melayani. Ini YouTube-nya, kamu pelajari. Kamu kurang jelas boleh tangan saya. 24 jam insya Allah bisa. Itu Stephen Pak, karena saya juga guru. Itu akurat, simpel dan aplikatif Pak. Iya. Jadi orang tua nggak mesti maksain anaknya mesti IPA. Betul. Orang tua nggak mesti maksain anaknya seorang ekonom, Iya. PS. Jadi dari hasil tes itu dia jadi tahu karpet merahnya gitu loh Pak. Makanya nanti banyak orang yang taubatan profesi. Nah, ternyata dia bukan di passionnya jadi seorang ASN. Ternyata dia adalah pebisnis kan gitu Pak. iya. Nah, ini harus kita diketahui oleh guru juga. Makanya orang tua itu harus kerjasama dengan guru ya, khususnya guru BK. Tapi memang ya mohon maaf, guru. Tapi ya memang harusnya tidak hanya guru BK. Anggaplah saya bukan guru BK. Tapi mohon maaf nih pada guru BK kadang-kadang istilahnya sedikit lebih dari ya mungkin lebih ya. Contoh lah misalkan macam Pitagoras ya. Pitagoras kan orang matematik. Ilmunya makanya Pitagoras kan ngertinya itu yang segitiga siku-siku panjang ini jumlah daripada akar kuadrat, jumlah kuadrat yang sisi yang lainnya kan dua sisi yang lainnya. Padahal ilmunya kan bukan hanya itu. Macam Yudi lah ilmunya ekonomi. Tapi apa hanya ekonomi? Macam saya misalkan kimia, apa hanya kimia? Nah, buktinya ya begitu penataran ya di Hotel Pangeran. Padahal penataran umum. Datang ya mau penampilan saat ini ada bapak yang doa ya Allah itu guru agama banyak enggak bapak aja coba itu salah satu itu integrasi ilmu pengetahuan itu. Jadi tadi kaitannya dengan bisnis. Nah, memang ya ini masih wacana, mohon maaf malah tahu apa ya namanya pemikiran saya. Kalau salah boleh dibetulkan ya. Jadi tadi guru dulu keikhlasan dan memahami karakter anak. Ya. Nah sekarang untuk murid Pak. Jadi itu belum selesai. Iya. Karena Bapak ngajarkan itu kan? Iya memang sekarang saya ngajar. Ya itu kaitannya. Apa imbauannya Pak buat murid-murid ya? Begini. Imbauannya terutama untuk murid-murid atau generasi muda lah. Karena konten saya juga di YouTube itu edukasi dan entrepreneur Pak. Ya. Jadi ya khususnya untuk generasi muda, kemudian anak sekarang peserta didik yang saya ajar ya janganlah istilahnya asal nanti mau kuliah habis itu mau cari kerja. Sebaiknya jangan semacam itu. Jadi dirubah paradigmanya. Ya, paradigmanya gini. Mindsetnya juga dirubah. Coba kalau ya walaupun yang namanya S2 atau S1, S2, S3 ya. Kalau prinsip masih kerja itu berarti masih ingin jadi anak buah. Bagusnya saya jadi sekolah jadi bosnya. Iya. Artinya menciptakan lapangan kerja. Jadi bukan hanya sekedar mencari nilai ya Pak dan gelar ya. Ya gelar kompetensi tadi ya. Ya gelar sekarang kan hanya sebagai label ya. Tapi itu penting juga. Memang khususnya kalau untuk pegawai negeri itu gelar menentukan. Ada yang wisuda terus nganggur. Tapi itu ada yang udah tapi akhirnya punya bisnis mengerjakan S2 dan tapi bukan saya menganjurkan selesaikan karena orang tua itu berharap tetap itu motivasi tetap misalkan kalian sudah masuk S2 selesaikan harus selesai itunya tahun ini nggak bisa tahun depan
Jadi tidak ada Tapi kata paradigmanya harus dirubah. ya, istilahnya saya begitu selesai S1 atau S2 atau S3, saya bukan anak buah, Iya. tapi saya justru mengatur itu boleh. Iya, Itu setelah dia punya ilmu ya, dikembangkan. ya Seperti kembangkan. di kafe ini ya, di Kongji Cafe kita melihat banyak sekali anak-anak muda yang bekerja di sini ya Pak ya. Nampaknya ya. Ya, dan kita ngopi di sini, alhamdulillah. Cuman kalau kamera terbalik ini kita ngopi tangan kanan nanti jadi tangan kiri Iya. nih Pak. Nah, bagusnya saya kayak gini. Ya, jadi nanti Kalau kayak gini mungkin jadi tangkal ini. jadi nanti kita nanti aja minumnya ya. Iya. Baik. Tapi Jadi rubah mindsetnya, terus belajar, dan ternyata negeri ini butuh orang-orang yang menciptakan lapangan kerja Pak ya. iya iya. Tidak mesti setelah tamat itu terus mencari kerja. Ya. Harus punya inspirasi Iya. yang inovatif lah istilahnya. Ya, ya. Apa yang harus contoh lah misalkan sekarang di ini Pekanbaru sendiri sampah berserakan, bagaimana memanfaatkan sampah. Sampah, mengelola sampah. Iya, mengelola sampah untuk menjadi kompos. Bukan hanya transportasi sampah ya Pak. Karena tapi kesadaran, saya lihat hilirnya. kesadaran kadang-kadang ya mohon maaf masyarakat kadang-kadang membuang sudah dipinggirkan malah ditumpuk lagi. Mungkin Bapak ada solusi dari manajemen sampah ini dari ilmu kimia atau dari ilmu ya tadi kompos papernya bukan senyoroti, bukan itu. Kesadaran masyarakat bagaimana supaya menertibkan mulai dari rumah ya. iya itu. Harusnya organik, yang organik, yang keras, yang lunak iya, itu mulai dipisahkan. Jadi enak pengolahannya. Karena semakin banyak jumlah manusia, populasi terus bertambah, sampah ini bukan berkurang Pak ya, bertambah. Sementara lahan penampungannya semakin sedikit ya. Apalagi sekarang mainnya main plastik. Nah ini yang terakhir nih, Ya. yang terakhir ini yang tapi nanti mungkin ada tugas lain. Yang tugas yang sekarang terakhir ini pemanfaatan limbah plastik untuk kerajinan. Masya Allah. Ini yang makanya ada tas dari bekas plastik sampo. Iya, gitu itu, iya Pak, itu. dan seterusnya. Ya itu diolah lagi ya. Enggak, saya hanya ingin inspirasi atau inovasinya anak didik saya. Tapi rupanya bagus. Ini mudah-mudahan minggu depan udah kumpul banyak nih. Iya, ya, itu. Dan saya untuk kewirausahaan ini kan ada nilai jual tuh. Siap Pak. Ada nilai jual boleh katakan. Alhamdulillah. Jadi itu Baik, mungkin Pak. yang bisa saya Siap, Pak. komentari tentang ya apa ya yang saya bisa sampaikan lah mungkin. Tapi himbauan juga pada siswa Bapak nanti jangan lupa ditonton di ABUD official Pak ya. Iya. Dan saya mewakili angkatan alumni 95 Pak. Iya. Minta maaf kalau ada kata-kata. Kalau nggak salah ketuanya Hendro Sucipto ya. Hendro sekarang di polisi Pak ya. Iya. Halo Hendro. Assalamualaikum. Komandan Hendro. Komandan Hendro. Dipanggil Gurunda kita. Terus itu yang siapa? Yang Kapolsek siapa? Fajri. Fajri, ya. Kapolsek Fajri. Terus yang pengusaha siapa? Yang Bapak udah banyak yang sukses. Yang ya? pengusaha siapa ya? Yang itu? Ya. Yang kemarin ketua sedikit bicara tapi luar biasa. Wah, siapa namanya lupa saya. Ya saya juga lupa karena rame satu angkatan tuh rame. Kelas, ya, Pak, Fitri ya? dan sebagainya. Ya. Tapi ya istilahnya. Kami sekali lagi minta maaf Pak. Justru Bapak yang lebih sering menyambung silaturahim. Sementara kami agak jarang, tapi kemarin sempat kita temu alumni Pak ya. Iya, memang saya sampai sekarang saya ingin boleh katakan ya silaturahmi itu suatu gerakan yang saya senang. Iya, karena itu bahkan yang berkahan. Memutuskan kadang-kadang saya cari untuk supaya sambung lagi gitu. Yang ini kok lama kali nggak ada beritanya itu. itu. Baik, jadi terima kasih Pak sudah bisa silaturahim di momen ini. Dan permintaan maaf kami dari alumni, mudah-mudahan Bapak sehat, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya, dan kita semua bisa membuat materi-materi edukasi di aliran digital ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan sebagaimana hari ini dari kami. Jadi tadi saya pesan sekali lagi ini untuk anak atau peserta didik saya yang dari mulai khususnya dari 91 sampai sekarang ini 2021 ya. Iya. Bantulah skrip ini alma mater, satu alma mater nih. Kalau yang ini kakak kelas ya ini satu alma mater kan itu kan. Iya. Jadi bantu untuk skripnya gitu. Iya. Mudah-mudahan sekali skrip nanti langsung 1000 atau 2000 gitu kan. Itu. Yang penting buat konten bermanfaat. Iya. Begitu juga menginformasikan UKM lokal seperti di Kongji ini
yang semoga bisa membuka lapangan kerja Pak ya. Ya. Dan bermanfaat tentunya. Kemudian kawan-kawan guru ya, apalagi yang udah pensiun, saya yakin kenal yang namanya Yudi Irwan itu. Bantu juga untuk supaya karena kemajuan Yudi tentunya kami bangga. Izin Allah. Macam sekarang yang di DPR itu Agung Nugroho itu juga, tapi angkatan 2000 kan. Agung Nugroho ya, ya, wakil DPR Riau. Ya, itu dari SMA 2 ya. juga, tapi adik kelas Yudi jauh. Ya. 2000-an kalau salah itu. Baik. Terima kasih Pak silaturahimnya. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Jadilah guru yang ikhlas, jadilah guru yang memahami karakter siswa, dan jadilah murid yang terus menambah kompetensi ya Pak ya. Karya bukan hanya berinovatif, kreatif, inovatif. Dan mudah-mudahan nanti banyak juga yang bisa membuka lapangan pekerjaan seperti di Konji Cafe ini Pak ya. Kita akhiri Pak. Boleh. Kalau habis belajar kimia pun kita tutup dengan doa ini. Doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.